Wilujeng Sumping, selamat bergabung di sekolah yang kita cintai ini, Sanawiyah Persis nomor 19 Bentar Garut. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Yudi Fauzia Nuriman dan Ibu mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana pelajaran ini belum pernah kalian belajar di SD atau di setingkat diniyah, dan kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Buku yang menjadi rujukan ini, maaf mungkin agak sedikit robek bukunya ya. Ini adalah buku yang kita pakai, sejarah kebudayaan Islam. Kebetulan pihak sekolah tidak menyiapkan bukunya. Silakan mengupload di internet, atau silakan nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa fotokopi buku ini. Isi buku ini diantaranya adalah kita akan belajar mengenai tentang Nabi Muhammad dari sebelum beliau lahir, yaitu pada masa jahiliyah, sampai dengan meninggal beliau. Lalu dilanjutkan dengan kita akan bahas mengenai Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang keempat, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai dinasti Bani Umayyah. Itu yang akan kita pelajari di kelas 1 ini atau di kelas 7. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan semuanya lihat di slide yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Ini mungkin adalah pelajaran yang belum pernah ada di sekolah dasar di SD kalian sebelumnya. Nah, mari sekarang kita belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam atau SKI disingkat menjadi adalah singkatan dari 3 kalimat. Yang pertama sejarah, lalu kebudayaan, dan Islam. Sejarah adalah pengetahuan atau cerita yang benar-benar terjadi di masa yang lampau. Sangat berbeda sekali dengan misalkan dongeng. Kalau dongeng itu dongeng Tangkuban Perahu misalkan, atau dongeng Kabayan, itu adalah cerita tapi tidak pernah terjadi. Nah, kalau sejarah itu adalah cerita yang benar-benar terjadi di masa yang lampau. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan akal budi atau pemikiran manusia, berupa adat, kepercayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan benda-benda atau bangunan. Sedangkan tujuan dari dan manfaat dari kita belajar sejarah kebudayaan Islam adalah 1. Merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam karena kita punya peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang itu masih ada. Kedua, kita bisa berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan di masa lalu. Ketiga, meneladani perilaku yang baik dari tokoh-tokoh terdahulu. Keempat, mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan masa lampau. Kelima, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh umat terdahulu. Sedangkan hasil atau wujud dari kebudayaan Islam adalah dalam bidang agama adalah penyusunan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, Al-Quran belum dibukukan, tapi kemudian karena berbagai hal yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya, maka kemudian Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf seperti yang kita lihat sekarang ini. Kedua adalah penyempurnaan tulisan Al-Quran. Pada masa sebelumnya, Al-Quran itu hanya tulisan Arab saja yang tanpa saka dan tanpa titik. Kemudian disempurnakan seperti sekarang memakai saka dan titik. Bayangkan kalau kita sekarang membaca Al-Quran tidak ada saka dan tidak ada titik. Mungkin kita tidak sampai sekarang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah qiraah sab'ah. Yang terakhir adalah kodifikasi atau pembukuan dan penulisan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun wujud atau keberhasilan kebudayaan Islam yang kedua adalah munculnya berbagai ilmuwan muslim dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Di sini adalah munculnya Ibnu Sina, mengarang kitab Najmul Hikam dan Al-Musyikho. Lalu di sini munculnya seorang ahli filsafat Islam yang bernama Imam Al-Ghazali, menghasilkan karya diantaranya adalah Tahaful Falasifah. Yang terakhir adalah yang nomor 3 adalah Ibnu Sina. Ini menghasilkan karya kedokteran yang bernama Al-Qanun fit Tibb. Lalu yang terakhir adalah munculnya buku tentang teori ilmu bedah dan ortopedi karya Tabib bin Qurrah. Ini nanti kita akan belajar lebih lanjut di pembelajaran selanjutnya. 3, dalam bidang arsitektur antara lain di sini adalah menghasilkan arsitekturnya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Universitas Al-Azhar. Rangkuman sejarah kebudayaan Islam yaitu asal-usul sesuatu yang dihasilkan oleh pemikiran atau akal budi kaum muslimin yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan, ilmu pengetahuan, seni dan adat istiadat, bentuk pemerintahan, arsitektur bangunan, dan lain-lain. Di antara tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah untuk mendapatkan informasi tentang asal-usul budaya yang pernah dihasilkan oleh umat Islam di masa lampau dan mengambil ibroh dari kegiatan tersebut. Contoh hasil kebudayaan adalah munculnya buku-buku atau kitab dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para ilmuwan muslim, bangunan-bangunan dan alat perang dan lain-lain. Setelah kita belajar sejarah kebudayaan Islam, mukaddimahnya, maka kita akan belajar mengenai atau ibu akan memberikan soal. Kata sejarah atau tarikh memiliki arti A. perilaku, B. kebiasaan, C. silsilah. Mana kira-kira yang benar? Tempat disimpannya benda-benda peninggalan masa lalu yang memiliki nilai sejarah disebut A. kantor, B. museum, C. gudang. Pertanyaan nomor 3. Sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran atau akal budi manusia disebut A. kebudayaan, B. peninggalan, C. kebiasaan. Ini barangkali adalah pertemuan perdana kita. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang kedua, dan kita nanti akan membahas mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dari kelahirannya sampai beliau menikah, sampai beliau punya anak, sampai akhirnya Nabi Muhammad diutus menjadi nabi terakhir dengan membawa wahyu, dan kemudian sampai terakhir Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu barangkali yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata, kita doakan supaya musibah yang terjadi pada saat ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.